Terakhir nih dari AA nih, pertanyaan terakhir dari apa hari ini? Buya minta doanya semoga Indonesia masuk Piala Dunia. Oh iya dong, Buya berdoa. Karena belum pernah setelah merdeka kita masuk, jangankan juara ya, masuk Piala Dunia juga belum pernah. Cuma sekarang ada harapan ya. Kita kan mau main nanti dengan Australia, dengan Jepang, dengan Cina, dengan Bahrain ya, 4 kali main lagi ya. Kalau dengan Jepang lah kita jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Draw juga sudah sangat beruntung. Bahkan 0-1 juga. Atau 0-2, jangan sampai 0-5 lah. Tapi kalau dengan Bahrain kita di atas angin sepertinya. Kemudian dengan Cina juga di atas angin. Pada saat kita bermain di Cina, kemudian kita kalah 0-1 ya Pak. Dia tidak merasa malu karena meskipun kalah. Tapi bola dikuasai 73% oleh tim kita. 73% lah. Bola, nah cuma keberuntungan lah belum datang ke Indonesia. Nah, kalau dengan Cina dan Bahrain itu di atas angin, apalagi mainnya di kita. Kalau dengan Australia agak juga sih. Tapi yang paling penting jangan sampai tim kita ini menyepelekan tim lain. Kekalahan kita oleh Cina, kita sangat menyepelekan. Harusnya menang atau paling tidak draw dengan Cina itu. Jadi kita dapat 6 poin lah. 6 poin yaitu 3 dari Bahrain, 3 dari Cina. Kalau bisa 7 draw dengan Australia. Nah, dengan 7 poin kita bisa masuk. Ya, dia minta doanya semoga Indonesia masuk Piala Dunia, amin. Alhamdulillah. Apalagi naturalisasinya kan itu apa itu hilap ibunya Kevin Kendix ya, ada anak sanes. Wah itu pemain adalah namanya Kevin Dix. Wah itu luar biasa. Cuma kemarin pas main dengan apa itu teh, kita belum banyak latihan itu. Ya, jadi belum sosialisasi itu. Naturalisasi bahkan sekarang ada lagi. Nah sekarang pelatihnya diganti. Ya nggak apa-apa lah tentang pelatih. Itu urusan PSSI, itu bukan urusan kita. Yang penting kita main optimal gitu ya. Nah. Kalau masuk Piala Dunia, semoga banyak yang masuk Islam. Amin. Baik. Santri, pernah kita nobar di Indonesia. Pernah kita nobar, Buya nobar di pesantren ya. Pada saat Piala Dunia tahun berapa gitu. Bukan kita sih yang masuk. Tapi saat itu Pak Heri, Turki lawan siapa gitu ya? Turki lawan siapa? Buya saat itu kan masih lagi emosional gitu ya. Awal-awal kita berdiri pesantren, nobar kita. Itu ada santri yang mendukung itu, mendukung kesebelasan yang lain, negara lain. Oh itu Buya marahnya. Turun sih Buya. Lalajonan paruman Buya. Pusing. Buya langsung dakwah jadi talim harus nanti itu, bukan nobar lagi. Ada marah nih, kan kita di Turki Muslim kata Buya. Turki Muslim, kamu sih gak berdoa untuk Turki dan tidak mendukung Turki, kamu mendukung yang lain. Paruman ke Buya, baru sadar mereka bahwa dengan bola juga bisa kita mempromosikan Islam. Gitu ayah. Ini betul pertanyaannya. Mereka baru sadar. Nah makanya kalau apa hari berkata ya mudah-mudahan saja Indonesia masuk Piala Dunia ya, banyak yang masuk Islam. Karena kita tahu kan, perlu santri tahu, penduduk mayoritas yang beragama Islam sedunia adalah Indonesia.
melebihi Iran, melebihi Saudi, melebihi Turki. Indonesia inilah satu-satunya negara dunia yang paling banyak muslimnya. Jadi betul kata Pak Hari doanya itu. Jadi pada saat kita masuk Piala Dunia gitu ya, masuk saja. Oh, kalau masalah berharap menang, lah mungkin ya. Meskipun juga itu bisa keajaiban. Karena kan kita ini level 132. Dari 150 lumayannya Sintayong agak lumayan mengkatrol. 132 rankingnya. Ya kalau yang juara-juara tuh Perancis, Jerman kan ranking 1-2 tuh, Inggris gitu ya. Jadi artinya dengan masuk ikut final Piala Dunia juga masuk ya 16 besar itu. 32 ya. 32 negara tuh ya. 32 negara masuk termasuk Indonesia itu sudah luar biasa. Ada semacam harapan untuk menjadikan orang-orang kafir masuk Islam. Baik. Ada ayatnya tentang ini. Ya ayatnya memang seperti tidak nyambung, padahal nyambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Baik. Wal mau'izatul hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah olehmu manusia kepada jalan Allah. Bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu luas Pak Hari. Begini, coba Buya nanya ke santri, kalau kita mau mengajak orang lain masuk Islam, biasanya kita berpikir itu dengan apa? Dengan mulut kita kan? Ya, dengan ucapan kan? Ngajak. Tetapi Pak, juga para santri, tidak sedikit orang yang tidak bisa banyak bicara karena memang bukan ulama. Tapi dia ngajak orang lain masuk Islam dengan hikmah. Di antaranya karyanya. Ngajak masuk Islam dengan karya. Contoh, siapa nggak kenal Muhammad Salah? Pemain bola dari Mesir yang masuk klub Liverpool. Tahu nggak Pak Hari? Berapa ratus ribu orang, para penonton, para pecinta Liverpool berbondong-bondong masuk Islam. Di lapangan itu lagi nonton, bersyahadat secara berjamaah. Karena pada saat Muhammad Salah masuk Liverpool, termasuk sekarang klasmen Liga Inggris itu yang paling hebat, Liverpool juara ke-1. Bahkan yang dielu-elukan MU kalah sampai 9-0 oleh Liverpool. Itu ternyata mesin golnya itu Muhammad Salah. Nah, begini, Muhammad Salah itu tidak mau main kalau pada saat pertengahan main ada jadwal azan. Contoh, misalkan main jam 3:30 misalkan, jam 3:30 sore, kan itu adzan asar. Dia main misalkan dari jam 3 sampai jam 4:30, ya jam 5 kurang lah, tergantung diperpanjang tidaknya oleh wasit pertambahan waktu. Dia tidak mau main. Dia mau main pada saat main dan selesai sebelum adzan, atau dia main setelah adzan berkumandang dan dia sholat langsung ke lapangan. Itu Muhammad Salah. Dan sudah tahu pelatihnya, nggak mau dia nurunkan Muhammad Salah, meskipun sangat penting, kamu harus masuk, nggak bisa. Saya lebih harus taat kepada Allah daripada kepada Anda. Kepada pelatih itu berani. Pelatih tidak bisa mengeluarkan Muhammad Salah, dia masuk klub lain, itu sudah siap. Itu gajinya itu santri per minggu itu 3 triliun per minggu. Sekarang mau naik lagi. Itu pemain yang termahal sekarang di dunia, Muhammad Salah. Ternyata dengan dia menjadi pemain bola yang muslim sejati, muslim taat kepada Allah, dengan begitu hebat tekniknya, dia membawa bola itu
itu di hadapan itu gawang itu ya, gawang gol itu tiang gol, banyak orang di sana, tapi itu bola bisa diatur-atur sampai dia masuk, luar biasa itu. Dan ada beberapa cetakan ya, tendangan yang luar biasa, tidak mungkin secara logika si bola itu bisa melentung begitu tuh, disangkanya ke sana pojok ke sudut sana, itu yang paling susah, ke sana yang paling susah itu bisa kebobolan. Nah, jadi ternyata dengan prestasi kita gitu, ya, orang lain bisa masuk Islam, itu namanya hikmah, bil hikmati, ngajak gitu. Jadi begitu. Mungkin bukan saja dengan bola, mungkin sebagai penulis yang hebat, novelnya mungkin wah menjadi buku yang begitu sangat laris, novel percintaan, novel sejarah, menyentuh hati di orang-orang bisa masuk Islam dengan novel kita sebagai penulis muslim. Bukan olahragawan, mungkin juga pegiat seni, menggambar begitu hebat, gambar yang luar biasa, orang tertegun-tegun ini siapa yang gambar atau fotografer. Banyak orang yang masuk Islam karena melihat orang muslim, atau dengan perilaku yang soleh, dia seorang cendekiawan tetapi tidak neko-neko, tidak fitnah sana fitnah sini, orangnya jujur-jujur, berani mengambil resiko, orang non muslim tahu wah ini orang hebat masuk Islam. Ya, itu untuk para pegiat olahraga sana itu sampai Buya dengar sendiri itu mengucapkan 2 kalimat syahadat pada saat ya Muhammad salah itu, dan pada saat mau salah sujud itu menggambarkan sujudnya berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi kalian juga ke depan kalau bicara Buya, ada orang bicara itu susah, meskipun ini untuk kalian itu kan Buya harapkan kalian bisa banyak bicara, berdakwah, tetapi tidak semua orang seperti itu, yang lain-lain ya. Atau misalkan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, Buya perlu sampaikan, Buya pernah menjadi RT, ketua RT lah, di mana warga Buya itu 70% non muslim, 30% yang muslim. Suatu hari ada non muslim datang ke Buya, mau bikin KTP suami istri. Pak RT berapa bayarnya? Kata dia, gratis Bu. Kenapa gratis Pak RT? Biasanya bayar mahal aku. Kata Buya gini, untuk apa Bu ada iuran bulanan? Kan untuk yang seperti begini. Oh terima kasih ya. Pulanglah dia. Besoknya Buya dipanggil oleh Pak RW. Pak Asep, ada yang bikin KTP ya? Iya Pak RW. Katanya ada yang bilang lapor ke saya, nggak ditarik bayaran oleh Pak Asep. Iya Pak. Ada-ada aja Pak Asep mah, kata Pak RW. Kalau non muslim Pak Asep mahalkan saja. Dia kan banyak uang, non muslim lagi minoritas. Tapi meskipun di sini mayoritas, tapi tetap aja di lingkungan nasional dia minoritas, mahalkan saja. Oh enggak gitu Pak, saya mah enggak, saya mah mau sama saja. Enggak, beda kan? Marah Pak RW. Dia punya prinsip begini, justru kalau kita seorang pemimpin, apalagi mayoritasnya non muslim, bisa dakwah, dipermudahlah urusan mereka, tidak dipersulit, sehingga mereka oh ini muslim. Karena pas karena dia sering lewat ke masjid, mereka lihat ya ke masjid. Jadi dalam pikirannya, oh ini seorang ustadz RT mempermudah. Ya Buya maksudkan paling tidak dia menilai bahwa Islam itu tidak mempersulit. Buya dimarah. Gimana tuh Pak Asep? Enggak, saya tetap saja Pak. Ya kalau Pak RW mau memakai saya sebagai RT boleh, kalau tidak ya saya keluar saja. Nggak mau saya jadi RT, karena kan itu kan kebijakan saya. Ya udah kalau gitu terserah, kata. Udah, itu satu kali kasus. Dan terus orang mereka bicara nih Pak RT sekarang ini serba murah,
nggak bayar. Satu. Yang kedua, ada perselisihan sampai ramai itu, orang riung-riung di jalan itu, jalan yang Buya kuasai sebagai RT. Nah, Buya sebagai penengah, ada apa ini? Ini Pak RT, lihat tuh Pak RT, di rumahnya dipakai salib yang begitu besar, salib. Masa ya, kata seorang muslim itu? Si non-muslim itu diam saja, takut ya, mungkin disangkanya Buya akan membela yang muslim. Oh gini Pak, menurut Bapak ya, dia agama apa? Ya dia Kristen. Oh kan Bapak tahu Kristen. Kalau menurut Bapak Kristen nyembahnya ke siapa? Ya pasti Yesus lah, pakai salib begitu. Ya begitu. Bapak tidak bisa larang-larang begitu. Hak dia menempel, mau bikin gereja sekalipun di rumahnya, mau nempelkan. Kan dia bukan muslim, paling juga Bapak ngajak dia masuk Islam. Nah ini kebetulan saja Bapak, saya muslimkan ya, kata Buya. Gimana kalau masuk Islam? Karena memang Islam itu agama terbaik, kata Buya. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya bukan itunya melihat Yesusnya, dan agama kita juga tidak boleh itu menghina misal sembahan. Dan Yesus itu sebetulnya Nabi Isa itu Muslim. Tapi Bapak jangan tersinggung. Tapi itu kan Pak RT urusan saya mah dari dulu udah orang tua saya Kristen, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi yang jelas saya sudah dakwah kan, dalam Islam juga ada lakum dinukum waliyadin, kata Buya. Agama saya kamu udah. Nah, udah kalau sudah begitu clear, kata Buya. Jadi clear gimana Buya? Pak, nggak mungkin dilarang. Silakan Pak, tempel aja. Kata Bapak kan masih agama Kristen. Terus kata Buya, Pak, nggak bisa kita berbuat seperti itu. Yang boleh itu kita ngajak masuk Islam dan lahir wafidin. Tidak, oh gitu Pak RT. Makin dibesarkan. Dia tidak mempersulitkan muslim karena memang itu. Banyak sekarang ini gini, santri, banyak kejadian sekarang. Mau dibangun gereja di daerah itu, marah. Jangan ada diizinkan gereja dan sebagainya. Di satu sisi. Tetapi di sisi lain, akidah umat Islam tidak diperkuat. Bukan melarang gerejanya, melarang tempat ibadah pedagognya untuk Yahudi atau kelentengnya untuk Konghucu. Bukan, itu urusan itu. Urusan kita memperkuat akidah umat Islam. Pada saat Abrohah disuruh oleh rajanya di Yaman membuat gereja, oleh Abdul Muthalib dipersilahkan, silakan, tidak mengganggu Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib memperkuat akidah orang-orang yang di sana supaya tetap istilahnya itu memuliakan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Dibikinlah gereja yang besar di Yaman. Apa yang terjadi? Tidak ada yang ngisi. Tapi yang lebih banyak adalah kiblat Ka'bah itu yang diperbesar. Sehingga Abrohah menyerang kepada Ka'bah karena iri, kok Ka'bah banyak. Nah, sekarang kalau orang ingin banyak ke masjid, memakmurkan masjid, akidahnya diperkuat. Jangan disuruh-suruh menghancurkan gereja. Itu urusannya. Kalau sudah kita dakwah lakum dinukum waliyadin. Misalkan di hadapan pesantren kita ada gereja, Buya nggak akan melarang. Kita bersaing kok. Dan Buya yakin kita akan menang selama kita. Apa yang terjadi? Gerejanya akan kosong. Siapa yang isi? Malu oleh kita, santri-santri, dengan banyak kegiatan. Dibubarkan, akhirnya bongkar lagi gereja. Kita nggak usah mempersulit hal yang sepertinya tidak penting lah dalam hidup ini. Dimanapun adanya gereja, kecuali di Masjidil Haram, di Madinah Munawwarah dan Makkah Mukarramah, itu dua tanah suci yang tidak boleh umat Islam, saling umat Islam. Tapi di luar itu nggak usah kita mempermasalahkan hal yang tidak begitu penting. Yang penting adalah memperkuat akidah umat Islam. Itu saja. Maka saat itu salibnya itu dipasang lagi. Nah, kemudian saat itu Buya datang malam-malam ke non-muslim itu. Mohon maaf ya kok, karena orang Chinese. Kok tadi pagi atas kejadian itu? Oh nggak apa-apa Pak RT. Bahkan saya jadi agak sedikit kaget.
dengan Pak RT. Jadi Pak RT ini membela saya, bukan, saya membela kebenaran sebetulnya. Meskipun itu adalah sama kaum muslim, tapi kalau memang salah sampai marah-marah melarang itu nggak benar dalam agama. Tapi kan saya selaku RT sudah ngajak kok masuk Islam. Ya, iya udah ngajak Pak RT. Apakah engkau kesinggung? Enggak kesinggung. Santri, tahu nggak kalian, Buya sudah ngajak 100 lebih orang non muslim masuk Islam. Mereka nggak tersinggung. Kalau Buya menyampaikannya dengan logika. Sudah 100 lebih, bahkan ada yang datang ke sini, "Oh Ustaz, saya sudah masuk Islam. Dulu kan saya sebelum kepikiran, sekarang sudah masuk Islam." Nah, udah, apa yang terjadi setelah Buya pulang? Buya dikasih payung yang besar, karena dia punya usaha. Kemudian Buya kasihkan payung itu kepada muslim yang sudah Buya tegur itu. "Nih Pak, payung." "Dari siapa Pak RT?" "Dari singko itu." "Kenapa dikasihkan ke saya?" Ya, takutnya kan disangkanya saya selaku RT bela dia, padahal saya bela kebenaran nih, ada payung. Oh gitu, rukun jadinya. Nah, kita selaku RT itu ada misi seorang RT yang muslim. Bagaimana kita ini berbuat adil? Bagaimana Ali bin Abi Thalib saat itu bermasalah dengan rakyatnya yang Yahudi? Ali bin Abi Thalib makannya sederhana, pakaian sederhana, kehidupannya sederhana dengan Siti Fatimah. Tetapi pakaian perangnya santri mewah, pedangnya mewah dalam pengertian hebat dan banyak. Rumah baju besi Ali itu, gitu, termasuk baginda Rasul. Jadi artinya untuk kepentingan keamanan, apalagi seorang pendekar ya Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah Ali bin Abi Thalib kalah dalam peperangan, termasuk baginda Rasul. Suatu hari pada saat mau perang, ada orang Yahudi pakai pakaian perang yang seperti kepunyaan Ali bin Abi Thalib. Itu seperti yang saya, kata Ali. Bukan, ini yang saya, wahai khalifah, gitu. Enggak, itu yang saya. Karena Ali merasa kehilangan, kalau bingung juga ini ada hilang atau enggak, karena saking banyaknya. Akhirnya kata Ali, udah kita permasalahkan saja. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah bermasalah berperkara dengan rakyatnya yang non muslim gara-gara pakaian besi, baju besi. Itu duduk satu sama ya, setara dengan rakyatnya. Khalifah diadili, khalifah diadili oleh Qadi di zamannya. Yang menang adalah Yahudi. Setelah diinvestigasi, ditelusuri, ternyata itu kepunyaan Yahudi, bukan kepunyaan Ali. Dan Ali di hadapan masyarakat luas meminta maaf kepada non muslim. Saya selaku khalifah hilaf, mohon maaf. Mana ada sih dalam sejarah seorang khalifah pemimpin tertinggi berperkara dengan rakyatnya dan kalah? Di mana selain dalam ajaran Islam? Biasanya kan orang yang paling tinggi itu selalu menang. Walaupun dia salah, bagaimana mencari kambing hitam, dikorbankan untuk menjadi jadikan sebagai jagal. Ada kasus-kasus di negeri kita, pemimpin di negeri kita korupsi misalkan. Siapa nih yang bisa dibujuk rayu, datanglah kamu ya, harus mengaku bersalah. Kamu di penjara nggak apa-apa, nanti juga keluar, ngaku saja. Dan nanti anak-anakmu, cucumu dijamin kehidupannya. Pada sarjana semua, dikasih uang, dikasih rumah yang mewah. Demi menjaga wibawa seorang pemimpin di negeri kita, sampai ada yang dikorbankan untuk mengaku, padahal dia tidak tahu apa-apa. Yang dicurigai oleh wartawan, oleh penegak hukum didatangi. Jauh panggang dari api santri keadilan di negeri kita tidak ditegakkan, apalagi kesejahteraan.
Tidak mungkin ditegakkan kalau begini kondisinya, ya. Begitu Pak. Jadi betul kata apa hari. Dalam pengertian betul di sini berdoa supaya banyak yang masuk Islam, karena memang untuk mengajak orang lain masuk Islam itu bisa dengan secara hikmah, bukan dengan kata-kata tetapi dengan perilaku yang baik. Termasuk contoh Buya sebagai pemimpin, begitu seorang pemimpin itu, ya, dalam hal kepemimpinan, bukan membela muslim dan non-muslim, tapi belalah keadilan, karena keadilan itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pertanyaan dari apa hari. Silakan apa hari. Dia membuka kesempatan untuk bertanya lebih jauh.